Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alhama fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yahya dalam program spesial di bulan suci Ramadan Menyapa. Para pemirsa RCTV, pada sore hari ini agenda atau tema kita yang akan kita bincangkan adalah puasa dan tazkiyatun nafs. Tema ini penting saya kira dalam konteks Ramadan kali ini, utamanya terkait dengan fenomena COVID-19. Sebab tazkiyatun nafs menjadi jalan utama menuju visi dari puasa itu sendiri, yakni la'allakum tattaqun. Nah, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs? Bersama saya telah hadir di studio Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Sumanta MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain beliau adalah Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beliau juga dalam aspek keilmuan pakar dalam persoalan tasawuf Islam. Baik, kita mulai saja langsung pembicaraan kita tentang tazkiyatun nafs kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu tazkiyatun nafs dan kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan? Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa RCTV yang berbahagia, Mas Yahya yang saya cintai, pertama saya ingin menyampaikan dua variabel ini ya, puasa dan tazkiyatun nafs. Ya. Puasa adalah transmisi ya, untuk bisa sampai ke la'alakum tattaqun, untuk bisa sampai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita saja di masa sekarang atau umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat yang terdahulu. Yeah. Puasa dijadikan transmisi, dijadikan sebagai alat untuk bisa sampai kepada pribadi yang bertakwa, yang paripurna, yang sempurna, batinnya juga dohirnya. Jadi dijadikan alat. Nah, tazkiyatun nafs juga sama. Ya, tazkiyatun nafs itu kan membersihkan nafsu, jiwa, ya, supaya aspek batin kita itu bersih. Ya, jadi bukan hanya dohir yang bersih, tapi batin juga bersih. Antara dohir dan batin ini integral, menyatu, dan menuju kepada pribadi takwa. Ya. Jadi menarik sekali ya, antara dohir dan batin. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya puasa ini adalah bagian dari zakat jasad, fisik kita, ya, itu kan fisik. Ya. Jadi bukan hanya batin, aspek kalau kita berbicara takwa, Nabi mengisyaratkan hahuna di dalam, ya kan? Likulli syai'in zakat, kata Nabi, segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasad, zakatnya fisik kita ini as-shaum, puasa juga. Ya, jadi transmisi untuk membersihkan jasad juga, dohir juga, bukan hanya batin. Jadi sangat menarik sekali tatkala kita berbicara puasa dan tazkiyatun nafs. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang tazkiyatun nafs, ya, dengan kata-kata tadi sudah disampaikan, qad aflaka man tazakka, qad aflaka man zakkaha. Nah, berbahagialah orang-orang yang mensucikan. Karena sesungguhnya manusia ini fitrahnya itu adalah suci. Ya. Ayat Al-Quran mengatakan seperti itu, hadis Nabi kita Muhammad SAW juga
mengabarkan kepada kita bahwa kita ini adalah terlahir ke dunia dalam posisi yang suci, bersih, ya, putih, tak ternoda. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fabawahu yuhawidanihi au yunassiro, nih, ya, dan seterusnya kan. Jadi setiap anak Adam, manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam posisi suci, fitrah, ya. Nah, ayat Al-Qur'an juga sama mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Tatkala jasad itu sempurna, ya, terjadi pembuahan antara sperma dan ovum, kemudian menjadi segumpal darah dulu, kemudian daging. Nah, Allah meniupkan wa nafakhtu mir ruhi. Aku tiupkan roh ciptaanku, ya, ke dalam jasad itu. Jadi ada unsur ilahiyah dalam diri manusia. Jadi suci. Nah, tatkala manusia lahir dalam kondisi suci, kemudian dia hidup, ya, berinteraksi di dunia, dan ada potensi juga bawaan manusia dalam dirinya yaitu nafsu. Ya, maka dalam diri manusia ada di situ tarikan yang negatif, juga ada dorongan yang positif. Ada di situ bisikan ilahiyah yang dibawa oleh malaikat, ada juga godaan, rayuan iblis yang mengajak kita pada kehancuran. Nah, jadi itu tazkiyatun nafas, makanya penting bagi kita untuk kita renungkan bersama, apalagi di era sekarang, era yang menghendaki kita pada kesenyapan, kesunyian, ya. Mengingatkan kita pada tahanusnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, tahanus, ya, kalau kita bahasa kita yang populer di Jawa ini tapa, ya, pertapanya Nabi, ya, melepaskan dirinya, ya, mengisolasi dari kehidupan sosial dengan masyarakat jahiliyah dan naik ke bukit, ya, ke gua Hiro, ya. Kalau dalam konotasi kita orang Indonesia, gua itu di bawah gunung, ya. Tapi kalau Mas Yahya nanti kalau sudah berziarah ke sana, gua itu di atas gunung, di puncak itu. Jadi naik dulu, ya. Jadi 1-2 orang yang bisa sampai ke puncak. Itu dalam konteks bagaimana dia mensucikan dirinya, ya. Tazkiyatun nafas. Tatkala dia suci dirinya, maka kemudian turunlah wahyu yang diberikan pada Nabi kita Muhammad SAW dengan yang sudah kita hafal bersama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ayat 1 sampai ayat 5. Jadi proses tazkiyatun nafas ini adalah sebuah kesiapan mental batin kita dalam rangka menghadapi sesuatu yang maha, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa diarahkan kepada kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, ya, di era sekarang kita suruh mengisolasi diri, ya kan, tidak bekerja dari rumah, tidak bisa tidak kuasa untuk sholat bersama-sama karena kondisi yang memaksa seperti ini. Nah, makanya ini menjadi sebuah renungan kita, ya, dan menjadi bahan refleksi kita, mengevaluasi diri kita, bagaimana kita bisa membersihkan diri kita bukan pada aspek zahir, tapi juga pada aspek batin, sehingga kita meraih apa yang menjadi visi puasa, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah Mas Yahya apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, baik Pak. Ini saya sedikit kembangkan kaitannya dengan persoalan kehidupan manusia hari ini sebagai efek dari mewabahnya COVID-19 ini. Hari ini kan banyak masyarakat lalu kemudian diam di rumah, dan karena diam di rumah lalu kemudian aktivitas di media sosial menjadi sangat meningkat. Nah, bagaimana kemudian konsep tazkiyatun nafas ini bisa diimplementasikan dalam bermedia sosial hari ini, terutama terkait dengan tentu saja kebijakan-kebijakan yang muncul
dari pemerintah itu kan dirasakan tidak nyaman untuk masyarakat. Ya. Nah, sejauh mana kemudian tazkiyatun nafs ini bisa diimplementasikan dalam konteks itu? Ya, saya kira ini menjadi peluang bagi kita untuk di bulan suci Ramadan ini, ya. Karena pada masa pandemi corona ini kita semua dianjurkan, bahkan diwajibkan, ya, untuk tinggal di rumah, untuk bisa memerangi virus COVID-19 secara bersamaan, ya, sehingga kita semua selamat dari pandemi tersebut, ya, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai, ya. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, bahwa tatkala kita menyendiri, tatkala kita di rumah, itu saatnya kita merenung. Saatnya kita muhasabah, ya. Saatnya kita muhasabah. Disitulah kita muhasabah terhadap diri kita. Penglihatan kita itu ada dua. Kalau dalam konsepnya Al-Ghazali, ada penglihatan yang ke dalam, ada yang penglihatan keluar. Ya, gimana itu maksudnya? Ya, penglihatan keluar itu adalah penglihatan kita terhadap aneka ragam zahiriyah, ya, keindahan duniawi. Ya, sehingga kita tertarik terhadap apa yang kita lihat. Kita tertarik terhadap apa yang kita rasakan. Ada lagi yang ke dalam. Ke dalam itu menuju Tuhan. Ya. Hati kita, jadi batin kita, yang di situ kita merenung. Ya, merenung, kontemplasi, melihat apa saja yang sudah kita lakukan. Dalam bahasa yang populer, muhasabah, ya. Sehingga kita bisa menemukan, kita bisa menilai terhadap diri kita sendiri, ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi, Pak Rektor. Menarik sekali, pemirsa, apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti komersial break berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali ke program Ramadan Menyapa. Baik, sebelum kita lanjutkan, para pemirsa bisa melakukan dialog interaktif bersama kami di studio di line telepon 0231 482138. Assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yahya. Alhamdulillah, Ibu Indra ya, Bu? Iya, Bu Indra dari Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bung Yahya pun demikian. Amin, amin. Mangga, Bu, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah, puasa dan tazkiyatun nafs. Sepertinya dalam keadaan PSBB begini, itu otomatis terjadi itu tazkiyatun nafs itu. Ya, walaupun mungkin tidak dimengerti, tapi secara praktik begitu. Iya, semua manusia, masyarakat sekarang di seluruh dunia bahkan sedang menahan nafsunya untuk hal-hal yang duniawi ini. Jadi tentunya ada bagusnya juga. Sehingga insya Allah kalau ini sudah berlalu, kita dapatkan era baru yang mungkin sesuai dengan tatanan yang ingin dicapai seperti dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana pendapat dari Pak Dr. Sumanta? Terima kasih. Terima kasih Bung Yahya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Indra tadi, bahwa mungkin kita nanti kalau sudah selesai
semuanya kembali ke fitrah begitu. Ya, Bagaimana tanggapan Pak Rektor? ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indra ya. Ini momen yang tepat bagi kita untuk berupaya melakukan upaya tazkiyatun nafas, Ya. membersihkan jiwa, ya, membersihkan nafsu kita. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Indra, saatnya kita membersihkan dari nafsu duniawi. Ya. Jadi nafsu kan ada dua kalau kita lihat, Ya. kalau kita globalkan dalam literatur itu ya, ada yang namanya nafsu syaitoniyah, ya, yang ada pada diri kita seperti kesombongan, Iya. congkak, hasud, ya, hal-hal yang jelek itu yang dimunculkan oleh tabiat syaiton. Ya. Ada nafsu syahwatiyah, ya. Nafsu duniawi tadi yang disampaikan, kesenangan duniawi, hedonis, ya. Inginnya senang semua, ya, makan serba enak, pakaian serba bagus, kendaraan mewah dan seterusnya. Dan itu harus dievaluasi untuk keberadaan diri kita sebagai manusia, ya. Sehingga tepat sekali momen ini, satu momen PSBB, ya. Yang kedua momen puasa, ya, puasa Ramadan, ya. Puasa bulan yang mulia, ya, yang suci, yang di saat bulan inilah kita berhati-hati betul, ya, untuk melakukan perbuatan maksiat. Di bulan inilah kita melakukan upaya tazkiyatun nafas, karena ada janji yang luar biasa di bulan ini. Satu adalah janji rahmat, kasih sayang yang akan sampai kepada kita. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Dan yang ketiga itsqum minan nar, ya, terbebas dari api neraka. Jadi kita, momen ini adalah momen yang sangat tepat, ya, sehingga nanti akan lahir era baru, ya. Kalau kita baca beberapa hadis, itu ibadah-ibadah itu akan mengarah kepada kesucian, ya. Barang siapa berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Akan diampuni semua dosanya dan akan kembali lagi dalam kesucian sebagaimana dia lahir dari bayi yang lahir dari ibunya. Begitu juga haji, ya kan? Tatkala hajinya mabrur, Allah menjanjikan akan suci kembali sebagaimana lahir. Nah, itu era baru, bahwa kita zero dari noda, kan gitu. Nah, ini momen yang tepat pada bulan puasa. Apalagi ada nanti sebentar lagi ada ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW 10 hari di akhir bulan Ramadan, yaitu dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu kan berdiam, ya, muhasabah, berzikir kepada Allah, ya, dan disitulah kita akan menemukan pencerahan spiritual. Dan pada gilirannya kita akan kembali kepada kesucian. Iya. Jadi sangat menarik sekali pertanyaannya, ya. Begini Pak Rektor, jadi tadi kan di awal Pak Rektor sampaikan bahwa tazkiyatun nafas ini menjadi jalan menuju takwa. Iya. Nah, apakah ini merupakan satu proses yang begitu saja atau ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga kemudian takwa ini bisa menjadi visi yang bisa tergapai begitu? Iya. Ada tahapan-tahapan, ya, kalau kita baca, ya. Tapi ada dua pondasi, ya, dua tiang, dua pondasi yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah mujahadah, ya, untuk bisa melangkah pada jannah. Mujahadah adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, hawa nafsu kita. Tadi hawa nafsu syaitoniyah, hawa nafsu syahwatiyah yang selalu menyertai dalam kehidupan kita di bulan puasa ini, ya. Yang kedua, pondasi yang kedua harus kita jadikan landasan adalah riyadhah, ya. Riyadhah, ya, melatih, latihan, ya. Kita menjadi orang ikhlas tidak serta-merta langsung mukhlis, ya. Orang ikhlas, tapi ada proses di situ, ada proses yang dilalui, ya. Kita menjadi orang yang dermawan, ya, sebelumnya menjadi seorang yang kikir, itu ada proses. Nah, itu riyadhah itu harus kita lakukan, ya. Ibarat kita zikir itu kita ucapkan setiap saat,
dan terus-menerus mengingat Tuhan, istiqomah, ya, istiqomah, sumastaqim itu. Nah, kita berpegang pada keistiqomahan melalui riyadhah, latihan. Nah, baru tahapan berikutnya kita masuki bulan Ramadan adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita, menzerokan dari perbuatan yang jelek tadi, nafsu-nafsu tadi, ya. Akhlak-akhlak yang mazmumah, yang tercela, kebiasaan-kebiasaan jelek yang biasa kita lakukan, kita coba eliminir, kita singkirkan. Ya, itu namanya dalam kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, namanya takhalli. Takhalli, ya, mengosongkan diri. Setelah kosong itu kita isi dengan hiasan akhlak yang mahmudah, ya, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Kekikiran kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan kedermawanan, ya kan. Kesombongan kita hilangkan, kita ganti dengan tawadu, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian setelah kita isi dengan perbuatan yang baik, dengan nafilah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai kepada tataran tajalli. Tajalli adalah anugerah Allah kepada kita manakala kita sudah fisik dan mental kita, batin kita sudah siap menerima anugerah dari Allah, ya. Sehingga ada istilah wahyu, ya, untuk para nabi. Itu kesiapan batinnya sudah bersih, sudah mulia, ya. Kalau kita lihat hadis Nabi takhallaqu bi akhlaqil Quran, ya, akhlaknya sudah manifest, ya, mencerminkan dari Al-Quran, sudah terpuji sekali, ya. Disitulah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, ya. Dan kita akan mendapatkan bimbingan sampai mengakhiri kehidupan kita di dunia yang fana ini. Itu Mas Yahya. Oke. Mungkin ada penutup atau closing statement untuk sesi ini, silakan. Ya, para pemirsa RCTV yang berbahagia, marilah kita gunakan bulan yang suci ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah, ampunannya, rahmatnya, itqum minan nar, dan kita kembali kepada kesucian diri kita, karena sungguhnya manusia pada dasarnya fitrahnya adalah suci. Itulah masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, bahwa tazkiyatun nafas ini sebenarnya hari-hari ini dalam konteks PSBB, dalam konteks di rumah saja, kita sebenarnya sudah melakukan itu. Tetapi saya kira butuh definisi-definisi konseptual dalam praktik kita, sehingga apa yang kita jalankan betul-betul mantap, betul-betul sebagai satu metode terbaik menuju la'allakum tattaqun di era Ramadan ini. Sebelum kita tutup, kita sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Rektor. Terima kasih banyak Pak Rektor. Jazakallah, sama-sama Mas Yahya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan ketemu lagi besok dengan tema yang tentunya lebih menarik. Jangan lupa pukul 17 di channel kesayangan Anda, RCTV Langka Padane. Dari saya, Muhammad Yahya, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.